Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrianti Nilsa dari kelas reguler SI 501. Di sini saya akan menjelaskan hasil kreativitas saya dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama yaitu bab 1, finansial teknologi dan perkembangan. Apa itu fintech? Dalam pengertian lebih luas, fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi keuangan lebih efisien. Di sini terdapat aktivitas fintech dalam layanan jasa keuangan yang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, pembayaran transfer, clearing, dan penyelesaian. Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile baik oleh bank atau lembaga keuangan. Kemudian yang kedua yaitu deposito. Kemudian yang keempat yaitu terdapat dukungan pasar. Bagian teknologi fintech dapat menjadikan proses yang lebih efisien, sederhana seperti big data, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data, dan pemrosesan. Kemudian yang kelima yaitu manajemen investasi. Kemudian di sini terdapat layanan fintech, terdapat 3 tipe, yaitu yang pertama, sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga memiliki contoh-contoh sistem pembayaran seperti online to offline, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. Kemudian yang kedua yaitu peer-to-peer lending, merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjaman melalui internet. Kemudian yang ketiga yaitu crowdfunding merupakan tipe fintech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum. Produk finansial teknologi di Indonesia yaitu terdapat perusahaan investasi online, layanan finansial. Perusahaan investasi online, layanan finansial yang dibuat dan disediakan oleh bank yang ada di Indonesia sebagai sarana investasi secara online, misalnya asuransi, saham, dan produk yang lain. Kemudian yang kedua peer-to-peer lending, dan yang ketiga crowdfunding, yang keempat mobile payment atau online banking. Kemudian selanjutnya terdapat risk and investment, kemudian marketplace, dan e-wallet. Kemudian perkembangan finansial teknologi diperkirakan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2016, hingga saat ini menjadi salah satu teknologi yang dibutuhkan banyak orang. Menurut laporan IMF 2017, investasi global di perusahaan fintech meningkat dari $9 miliar US pada tahun 2010 menjadi $25 miliar
dari dolar AS pada tahun 2016. Di sini roadmap financial teknologi di Indonesia. Roadmap berfokus pada pengembangan ekosistem keuangan digital yang komprehensif yang guna mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, roadmap membuat rencana aksi digital 2020 sampai 2004 yang meliputi 6 aspek, yaitu akselerator, regulasi dan supervisi, kemudian riset, kolaborasi, talent dan perlindungan konsumen. Roadmap financial teknologi ini akan mendukung inklusi keuangan pemerintah strategi dengan mengembangkan kerangka kerja yang memastikan layanan keuangan stabil dan aman dan memiliki manajemen risiko yang sesuai praktik di tempat. Kemudian roadmap timeline 2020 sampai 2004. Selama tahun 2020, OJK akan fokus pada mempercepat industri fintech dengan memperluas pusat investasinya. Kemudian pada tahun 2020, OJK akan terus fokus untuk memperluas perannya sebagai salah satu pusat investasi regulasi teratas di Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 2022 akan terus berkolaborasi dengan mitra pengembangan internasional dan dengan industri fintech ini lebih mendukung efisiensi ekosistem fintech termasuk startup masyarakat. Kemudian pada tahun 2023 OJK fintech ini fokus tentang kemudian pada tahun 2023 fokus tentang pertumbuhan sektor fintech di Indonesia dan secara regional dan secara global. Kemudian tahun terakhir roadmap akan memulai review dan rencana untuk aksi selanjutnya untuk lebih memperkuat peran fintech dalam mendorong ekonomi digital yang bertanggung jawab. Kemudian peta persaingan bisnis financial teknologi di era digital. Pemain di berbagai industri fintech, layanan fintech di Indonesia diregulasi oleh 3 lembaga, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian peminjaman fintech, dompet digital, investasi, asuransi, pengiriman uang, aplikasi transfer bank, dan layanan API fintech. Kemudian di sini terdapat gambar hasil survei pengguna fintech peminjaman uang yang paling banyak digunakan. Di sini terdapat yang urutan pertama paling banyak, yaitu Kredivo dengan nilai 44%. Kemudian yang urutan kedua yaitu Akulaku dengan nilai 42%. Kemudian urutan yang ketiga yaitu Home Credit dengan nilai 29%. Meskipun demikian, ternyata banyak juga yang menjawab tidak mengetahui adanya solusi ini dengan nilai yaitu 34,5%. Kemudian kita masuk ke pembahasan konsep bisnis financial teknologi. Financial teknologi sebagai disiplin
berdasarkan 3 konsep, yaitu yang pertama data chapter. Data chapter ini menangkap data dan informasi. Kemudian yang kedua yaitu data analisis. Data analisis ini adalah alat untuk menganalisis data yang besar untuk hasil informasi yang dapat mendorong keputusan di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu implementation. Implementation merupakan pengetahuan berbasis data untuk membuat layanan dan kegiatan yang ada menjadi lebih efisien. Kemudian di sini terdapat 9 elemen bisnis model kanvas. Begini gambarnya bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen komponen yang saling terhubung. Masing-masing komponen tersebut sangat penting dan layak mendapat perhatian yang tepat. Penting untuk mempertimbangkan bahwa bagaimana inovasi dapat diimplementasikan dalam berbagai komponen model bisnis. Sebuah jenis inovasi ini sangat penting baik jika seseorang mempertimbangkan inovasi yang mencakup beberapa komponen dalam kanvas jika mereka bertindak berdasarkan satu komponen. Selanjutnya yaitu inovasi digital di bidang keuangan. Jenis-jenis inovasi keuangan yang pertama yaitu manajemen keuangan, pasar keuangan, investasi keuangan, produk keuangan, dan jasa keuangan. Kemudian inovasi keuangan digital atau IKD dalam penyelenggara fintech di Indonesia adalah suatu aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambahan baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Kemudian terdapat ruang lingkup IKD. Ruang lingkup IKD ini atau inovasi digital keuangan yang pertama yaitu penyelesaian transaksi, kemudian penghimpunan modal, kemudian pengelolaan investasi, penghimpun dan penyaluran dana, perasuransian, kemudian pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, atau aktivitas jasa keuangan. Juga terdapat kriteria IKD yang meliputi bersifat inovatif dan berorientasi. Kemudian di sini terdapat kriteria IKD atau inovasi digital keuangan. Yang pertama yaitu bersifat inovatif dan berorientasi ke depan. Kemudian yang kedua menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, inklusi dan literasi keuangan. Kemudian selanjutnya bermanfaat dan dapat diperluas, kemudian dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada. Selanjutnya menggunakan pendekatan kolaboratif dan memperhatikan aspek pertimbangan konsumen dan perlindungan data. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.